Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rasmadewi akan menjelaskan tentang langkah-langkah bimbingan perawatan rohani Islam di rumah sakit. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan rohani Islam. Bimbingan rohani Islam ini adalah proses dalam penyampaian ajaran-ajaran Islam atau spiritual kepada pasien yang melakukan pengobatan di rumah sakit yang dilakukan oleh pembimbing rohani Islam agar dapat menambah kekuatan keimanan dan kejiwaannya sehingga nantinya mampu tetap menjaga keyakinan dan melaksanakan ajaran Islam selama sakit atau berobat di rumah sakit sehingga nantinya kuat dan sabar dalam menghadapi permasalahan atau penyakit yang dihadapinya dan bisa mempercepat kesembuhan dari sakit yang dideritanya. Nah, bimbingan rohani ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu dalam hal masalah kerohanian sehingga individu tersebut dapat memiliki harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan berbasis rohani. Nah, bimbingan rohani Islam ini adalah bantuan yang diberikan kepada orang lain baik berbentuk lahiriah dan batiniah berupa bantuan terkait mental dan rohani dengan kekuatan iman dan takwa. Nah, peningkatan kesehatan fisik, sosial, psikologis bisa dilakukan dengan pendekatan holistik untuk melakukan perawatan spiritual atau konseling untuk pasien dan klien. Adapun fungsi bimbingan Islam itu sendiri adalah yang pertama itu ada fungsi preventif, fungsi kuratif, fungsi persertatif, dan fungsi pengembangan. Selain hal tersebut, bimbingan rohani Islam juga sebagai pendorong atau motivasi, sebagai pemantap, penggerak, dan menjadi pengarah bagi pelaksanaan bimbingan agar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan pasien, serta melihat bakat dan minat yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya. Adapun tujuan bimbingan rohani Islam ini adalah agar orang sadar bahwa manusia tidak ada yang bebas dari masalah. Oleh sebab itu, manusia wajib berikhtiar dan berdoa agar dapat menghadapi masalahnya secara wajar dan agar dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu agar orang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penolong utama dalam segala urusan atau segala kesulitan. Yang ketiga itu adalah agar orang sadar bahwa akal dan budi serta seluruh yang dianugerahkan oleh Tuhan itu harus difungsikan sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir itu memperlancar proses pencapaian tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan hidup lahir batin serta kebahagiaan dunia akhirat berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua itu ada langkah-langkah pelayanan bimbingan rohani Islam di rumah sakit. Pelayanan bimbingan rohani Islam di rumah sakit ini yang dilakukan oleh petugas itu seperti yang pertama itu pendampingan dengan konseling untuk yang menghendaki. Yang kedua pemberian support bagi yang takut, khawatir, cemas atau takut. Yang ketiga itu pendampingan khusus bagi terminal dan menemani dan membimbingnya untuk menyebut asma-asma Allah. Yang selanjutnya ada kegiatan berdoa dan membaca Al-Quran. Yang selanjutnya memberi renungan dan menjelaskan penyakit dari aspek rohani dan jasmani. Nah, adapun garis-garis besar kebijakan tentang pelayanan bimbingan rohani Islam ini terdiri dari yang pertama itu petugas bimbingan rohani Islam rumah sakit itu harus siap dan terbuka pada segala bentuk masalah dan kondisi penyakit pasien. Yang kedua itu bimbingan rohani Islam rumah sakit untuk menggunakan sumber-sumber agama atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga itu rumah sakit memberikan fasilitas kepada pasien berupa materi-materi agama sesuai dengan pilihan pasien dalam berbagai bentuk dan mudah didapatkan dan mudah diakses. Baik, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum